Ada pernah orang Cirebon, langgan baru pertama masuk, pengen belajar usaha dagang, terus dia ngomong sendiri, saya sudah survei ke Eretan, lihat ke sana kemari, udah tahu barangnya ternyata nggak cocok. Pas kesini langsung cocok dia barang. Alhamdulillah langsung diterima. Alasannya itu barangnya bagus, produknya. Kali ini tim usahaku berkunjung ke Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Bertempat di kediaman Ibu Latifah yang sudah puluhan tahun produksi ikan asin. Bersama suami dan anaknya, Ibu Latifah selalu bersemangat menjalani hari-harinya mengais rezeki dari usaha peninggalan orang tuanya. Di usianya yang ke-53 tahun, Ibu Latifah bersyukur dapat memiliki usaha ikan asin yang dapat membantu perekonomian keluarga. Dan berharap usahanya ini dapat berdampak ke masyarakat sekitarnya. Adapun ikan asin yang diolah bersumber dari ikan air tawar atau ikan mujair. Untuk membuat ikan asin, pertama-tama bersihkan terlebih dahulu ikan dari kotoran yang melekat di badan ikan. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pengasinan. Ikan yang sudah dibersihkan perlu direndam selama 1 minggu dengan air yang diberi garam. Dalam waktu 1 minggu itu, rendaman air garam harus sering diganti ya pemirsa, agar nggak muncul belatung dari badan ikan. Setelah melewati proses pengasinan, ikan asin siap dijemur di bawah panas matahari. Jika musim hujan tiba, Ibu Latifah dibantu anaknya siap-siap untuk menutupi ikan asin yang tengah dijemur. Ketika matahari terik kembali, maka ikan asin kembali dijemur. Dan pada tahap ini, kita pastikan ikan asin dijemur hingga benar-benar kering, sehingga dapat membuat cita rasa ikan asin menjadi enak. Ya, modal awal 2 juta. Ya, modal awal 2 juta. Ya, ini tinggalan emak. Ya, warisan dari emak. Saya cuman nerusin aja. Saya cuman punya pegangan modal 2 juta. Dikasih modal garam 10 karung. Tuh. 10 karung dari emak sama lampak. Tinggal nungguin aja. Anak laki-laki nggak ada yang mau gitu. Ya nerusin usaha ini tuh nggak ada yang mau anak laki-laki. Cuma saya yang mau gitu. Jadi ya udahlah, bismillah aja. Modalnya dengan kepercayaan sama punya modal 2 juta, alhamdulillah gitu. Bisa cukup buat makan. Saya mah ya suami saya wira swasta dari wilayah Losarang, Desa Ranjeng, Kamplong, terus dari Cilet ada 3 pengepulnya, dari Kamplong 2, Cikolot Cikedung tuh ada. Kesulitannya ya waktu begini, kalau lagi ada hujan tuh, aduh payah. kesulitan ada pengepul pada datang, ininya belum kering, ya udah dikasih ini aja terpal. Kalau masih basah mah ya masuk ke rendaman air garam lagi. Ya nantinya tuh kalau mau dijemur ya harus direndam dulu pakai air tawar, kan biar nggak asin banget. Kalau lamaan kan kadang ada itu anak belatung gitu. Iya, makanya kan siap pakai itu semprotan nyamuk buat di luar belangnya tuh harus disemprot pakai itu. Nantinya kan takutnya itu anak belatung tuh nyebar. Makanya saya mah seminggu sekali rendaman air garam tuh harus diganti, takut ada belatung. Kalau kelamaan terus nggak ada ikan, nggak dipakai-pakai kan pasti ada. Bagian celeng kita ke 30 tahun.
Anong nagtiyal ang utar. Olok ajar kulay mo ko lah kan. Ya rolok mulai lah kakapabalik mene maya. Supaya didukung dari permodalan, terus kita butuh relasi ke atasnya kan, pemasaran ke atasnya itu. Perluas lagi masalahnya. Nah, kita butuh kepercayaan dulu dari bawah. Ya ini kan hitung-hitung kita belajar dulu karena belum lama kita mulai. Tadinya kan orang tua. Ya yang lama masuk rumah 20 tahunan. Kita menangnya alhamdulillah masuk ke sini walaupun prosesnya baru berapa bulan, tapi kan udah ada nama dasarnya dari orang tua. Jadi kita nggak repot cari pemasaran, pasokan barang, keluar barang sudah Cari pengepulnya tuh. ada sendiri, jalan sendiri. Ya misalnya yang mau jual ikan, mau yang beli ikan, udah ada orangnya sendiri. Langganya sudah jalan. Ya itu dari nama ibunya. Cuma tinggal lanjutin aja. Pelanggannya tuh banyak. Cuma kita ya itu kalau konsep ke depan atau program ke depan ya kayaknya sih ya lebih gede. Ya itu yang umumnya orang sini kan kalau dianggap gede itu kan kelasnya main udang. Udang terus ikan basah gitu. Kalau kita mengharapkan dari ikan asin makanya ya keuntungannya tipis kalau dari ikan asin tuh. Jadi kalau kita berharap untuk cari lebih ya mungkin agak berat. Terus terang aja. Tapi kalau main ikan basah, apalagi kita main udang, ya insya Allah lah. Ya itu yang udah pada jalan tuh, yang kayaknya sangat menjanjikan keuntungannya. Cuma ya itu didukung dari permodalan, kepercayaan. Ya kalau orang sini mungkin utamanya kepercayaan. Nah, jadi kalau kepercayaan udah kuat ya insya Allah. Cuma sedikit saya terus terang kalah ada persaingan ini harga pemasaran. Kalau saya standarnya contohnya saya 20, justru di bawah saya di luar sana masih ada yang 18, 17. Nah ini saya kalahnya cuma itu. Tapi ya kalau yang udah jadi langganan saya punya kelebihan barangnya gitu. Ada pernah orang Cirebon langgan baru pertama masuk pengen belajar usaha dagang, terus dia ngomong sendiri, saya sudah survei ke eretan, lihat ke sana kemari udah tahu barangnya ternyata nggak cocok. Pas kesini langsung cocok dia barang. Alhamdulillah langsung diterima. Alasannya itu barangnya bagus, produknya diakui. Saya udah ke eretan, katanya kurang cocok, begini alasannya. Terus ke sana saya udah ya cocok juga. Pas di sini malah tadinya mau beli sejumlah 200, tiba-tiba sampai nambah 400 belinya. Tadinya mau 200 saja katanya untuk awal belajar sama saya belajar dulu, terus sampai lihat barangnya malah udah 400 katanya. Itu cerita sendiri orangnya mau pertama dagang. Bersih, terus harapannya itu bagus katanya lebar. Kalau kebanyakan kan nggak lebar, nggak mengunjung dan sebagainya lah. Nah kalau kepunyaan saya diterimanya tuh bersih, lebar. Orang tua dulu pelanggan tuh banyak yang ngomong terlalu asin. Nah sekarang diganti saya tuh alhamdulillah jadi asin, nggak terlalu asin, nggak tawar gitu, sedang lah, sedang enak lah ya. gitu. Terus barangnya bersih, nggak ya nggak kotor lah gitu. Nggak lainnya kan ada yang sari merah, sari kuning, atau sari kurang bersih lah gitu kesannya. Terus ya dianggapnya bagus, pasarkan gitu. Itu pelanggan sendiri yang bilang begitu. Ya udah 56 lah, saya punya langganan baru sendiri. Termasuk pelanggannya orang tua ya lebih dari 10. Ya harapan anak sih ya alhamdulillah
karena sekolah udah pada selesai, harapannya ya pastinya ya pengen pada kerja lah, utamanya untuk masing-masing pribadi supaya punya masa depan ya, supaya bisa mandiri lah, cukup bisa bantu orang tua kan, harapannya ya jelas itu. Pastinya ya orang tua mengharapkan anak yang baik lah, anak yang soleh, Salin celana ya bisa kaos bantu orang tua. Dan menurut saya sebagai orang tua ya alhamdulillah tuh sudah sampai pada selesai sekolah ya, ya buat terutama anak-anak saya, kalau ada yang mewarisi, yang berminat barangkali mau meneruskan usaha seperti bapak seperti ini ya, utamanya kita ya semangat dan belajar dan semangat, terus ya itu harus jujur lah, kita usahakan jujur. Kalau istilah orang dagang kadang-kadang kan dengan bahasa mudah, untung 2.000 tuh harga 3.000, kadang-kadang bahasanya 1.000. Kalau kita belajarnya per lah, kita per aja. Misalnya kita katakan kalau kita ada lebih 1.000 ya 1.000 aja udah. Itu utamanya, insya Allah rezeki itu Allah mengatur ya, segala sesuatunya hanya Allah. Mulai kita belajar sesuai dengan zaman, karena zaman itu jelas kita perlu adaptasi dengan zaman, ada perubahan. Zaman itu kan peradaban ya, perkembangan zaman beda, jadi kadang-kadang kita bertemu dengan langgan, dengan pembeli, orang kan kadang beda-beda. Nah itu tetap kita belajar, jadi nggak bisa kita bahasa kesombongan dalam arti itu mah udah punya saya ini dan sebagainya, dianggapnya itu nggak bisa. Menurut saya kalau kesombongan itu kan takabur. Ya kita biasa, karena segala sesuatu belajar. Tetap aja kita udah biasa menghadapi pelanggan, kan pasti ada yang cerewet, ada yang bawel, ada yang bagaimana, ada yang loyal. Kita kan sehari-hari kan ditemukan begitu. Ya tidak lepas dari belajar lah. Nah, harapannya ya buat istri ya jelas, mudah-mudahan bisa sejalan, seujunan apa yang dikehendaki suami. Ya alhamdulillah menurut saya sih, iya saya sih sangat sayang. Cuma yang nggak tahu istri sayanya. Saya harapannya sih ya mudah-mudahan lah bisa mengikuti saya, bisa mendampingi saya, dan bisa menuruti saya apa yang diinginkan oleh saya. Nah intinya itu supaya sejalan lah. Kalau kita nggak sejalan gimana? Kalau buat saya pribadi sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, pastinya ya bisa diberikan kemajuan, bisa diberikan rezeki yang kecukupan lah untuk mencukupi anak cucu saya, dan mudah-mudahan dengan usaha seperti ini bisa berkembang ke depannya ya layaknya para pengusaha yang udah maju lah. Walaupun sekecil saya belum tentu kan, kalau kepengenan sih ya jelas pengen jadi kayak orang bos gedean lah, pengennya sih ya itu harapan saya sebagai kepala keluarga mah ya jelas. Pertama dengan istri saya ya bisa sejalan, buat anak-anak saya ya mudah-mudahan ada yang mewarisi bakatnya, dan barangkali ada yang mau ya inilah, karena usaha yang sudah dijalani termasuk saya juga mewarisi orang tua. Dengan kesederhanaan kisah ikan asin Ibu Latifah, penonton diajak merenung tentang kehidupan sehari-hari yang penuh makna. Melalui lika-liku Ibu Latifah dan usaha ikan asinnya, kita belajar tentang amanah dalam meneruskan kepercayaan yang diberikan orang tua kepada kita.
Dukung channel usahaku untuk terus menayangkan kisah-kisah inspiratif para pedagang dan pengusaha di luar sana dengan cara subscribe dan share video ini ke semua sosmed kalian. Sampai jumpa di kisah hebat berikutnya.